اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإنك قربت بهذا الحبيب على السماوات والأرض وفي النبي ترحيب واختار الجند إليه على أهل الوجود تسليم وألسنة الملائكة مسير للعالمين تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبت سماء هذا المسعود ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور الله عليه ويفتح الحكمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أيدها إن هذه أمة تعنيس بجلالها المشعور ومشركة لها في على سمات الممدود قال بتوفيق الله السيدة من هي والسيدة الآسية ومعه من كرب للعين من قسم الله له من شرف بالقسمة وافيا وأتمت الذي رحم الله على وجوده وجود هذا المولود والفرق شبه الكمال لمن دوني العمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بتعظيمه والسجود مع القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على النبي محمد
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan lillahi hayya qaulul iman fil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa ghafirul dzunub liman yatub. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah shallallal maqam Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tusbihu min qulub. Assalamu alaikum ya rasul wa yusuf wa ala rasulil maksud. Allah Ta'ala Zaharal fasadu fil barri wal bahri al-ayat. Santriwan santriwati Rasulullah yang dimuliakan Allah dan yang dirahmati Allah. Allah menyinggung di dalam Al-Qur'annya Zaharal fasadu fil barri wal bahri.
telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Telah tampak kerusakan yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Maksudnya apa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menafsiri ayat tersebut, fasad fil barri, kerusakan yang ada di daratan, yaitu adalah kerusakan lisan al-lisan. Sedangkan kerusakan yang ada di lautan, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, adalah kerusakan hati. Kerusakan daripada lisan kita itu menyebabkan bagas alih nufus, jiwa-jiwa kita ini merasa semua ini menangis. Jiwa-jiwa kita ini menangis disebabkan apa? Kerusakan lisan kita. Semakin banyak bicara, semakin nampak kekurangannya, semakin nampak kerusakan. Kata ulama, jika tidak ditanya, jika tidak dimintai untuk menjelaskan permasalahan, tidak banyak berbicara. Para ulama lebih banyak diam, tanpa ditanya diam. Tapi sekarang yang banyak tanpa ditanya bicara sendiri, tanpa ditanya menjelaskan sendiri, tanpa ditanya cerita sendiri, bahkan nanya sendiri dijawab sendiri. Para ulama kita itu lebih banyak diam. Baru ketika ditanya, ada yang bertanya, yang tidak membutuhkan, baru berbicara. Kemudian yang kedua adalah kerusakan yang ada pada lisan, yakni menjual agama. Orang yang enggan mengatakan yang baik, yang benar dikatakan benar, enggan juga mengatakan yang salah dikatakan salah. Yang haram, gak mau dia mengatakan haram karena ada uang. Gak mau dia mengatakan haram karena ada jabatan. Gak mau dia mengatakan haram karena dia punya pangkat. Begitu juga yang halal. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Ini juga bentuk kerusakan di daratan melalui lisan. Jika kerusakan itu ditimbulkan oleh hati kita, dengan hati-hati, misal hati kita banyak sifat-sifat kotornya, sifat dengki, iri, hasud, riya, ya, dan yang lainnya, sifat-sifat kotor yang ada dalam hati, maka bakas alihil malaikah, yang menangis adalah para malaikat. Jika hati kita kotor, yang menangis adalah malaikat. Bahkan jika keimanan seorang tidak tertancap di dalam hatinya, dia mudah dikelabui oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, maka pastinya para malaikatlah yang menangis. Bisa kita sadari, kita jadikan pelajaran sebagaimana yang telah dikisahkan, yakni kisahnya Dewi Masyito. Dewi Masyito ini mendapatkan kemuliaan yang sangat agung, sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pun sangat mengagumi, heran dengan keistimewaan Dewi Masyito. Rasulullah di suatu saat ketika perjalanan Isra, Rasulullah mencium bau wangi, sangat wangi di tengah perjalanan. Rasulullah takjub, heran, ini bau wangi dari mana wahai Jibril? Saat itu malaikat Jibril sedang menemani perjalanan Isra-nya Rasulullah. Ini bau wangi dari mana ini? Kok sangat wangi? Bau wanginya siapa ini? Kata Jibril, bau wangi itu tidak lain adalah bau wangi dari Masyito. Siapa dari Masyito itu? Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Tukang sisir, budak. Tukang sisir putrinya Fir'aun. Kenapa dia dimuliakan oleh Allah sampai terlihat kedengaran bau wanginya ketika berjalan Rasulullah Isra? Karena keimanannya sangat dalam. Keimanannya saat itu sangat dalam kepada
iman, dia Islam, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sampai titik dari penghabisan dia mau disiksa, dibunuh, tetap mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Bahkan sampai rela disiksa, dibunuh. Apa siksaan yang diperoleh? Tidak mudah bagi seorang Dai Syi'Thah. Saat itu Dai Syi'Thah sedang menyisir. Pertama menyembunyikan keimanannya. Dai Syi'Thah menyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Tak sengaja sisir itu terjatuh. Ketika sisir terjatuh spontan karena biasa dikir menyebutkan nama Allah, Bismillah, menyebutkan nama Allah dengan nama Allah. Akhirnya putri dari Fir'aun itu mendengar perkataannya. Spontan dikiranya dari Syi'Thah dikatakan, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Karena saat itu yang mengaku Tuhan adalah Fir'aun, ayah dari putri Fir'aun mengaku Tuhan. Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Kata putrinya Fir'aun. Dengan Dai Syi'Thah itu mengatakan yang sebenarnya, berani mengatakan, ya, saya punya Tuhan selain ayahmu. Saya punya Tuhan, Allah, Tuhanku dan Tuhanmu sama, dan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Dai Syi'Thah. Ditawari oleh putri Fir'aun, apakah aku boleh memberitahukan kepada ayahku Fir'aun bagaimana kamu punya Tuhan selain ayahku? Silahkan, berani. Padahal saat itu jika tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan akan disiksa, dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya dilaporkan, diceritakan kepada ayahnya. Setelah diceritakan, dipanggillah Dai Syi'Thah saat itu oleh Fir'aun. Dipanggil, interogasi, ditanyakan, Dai Syi'Thah, benar kamu punya Tuhan selain aku? Benar wahai raja, Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Fir'aun, tanggalkan keyakinanmu itu, tinggalkan keyakinanmu itu, jangan kamu lagi menyembah selain aku. Kata Fir'aun, tidak wahai raja, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tetap, jika kamu tetap seperti itu, kata Fir'aun, maka akan aku bunuh kamu. Ya tidak apa-apa wahai Fir'aun, wahai raja, kata Dai Syi'Thah, kamu dan keluargamu akan aku bunuh jika kamu tetap mempunyai keyakinan Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Gak apa-apa, aku rela, tapi syaratnya saya minta izin, jika kami dibunuh, keluarga kami dibunuh, kumpullah jasad-jasad kami di liang lahat yang sama, kumpul jadi satu. Kata Fir'aun, ya gak apa-apa, itu sebagai jasa, sebagai balasan jasamu yang telah mengabdi kepadaku dan kepada keluargaku selama ini. Kata Fir'aun. Lantas Fir'aun apakah mengabulkan keinginannya? Tidak. Justru Dai Syi'Thah dan suaminya saat itu juga mengabdi di kerajaan Fir'aun beserta ketiga anaknya. Dipanggil, dibawa, disiapkan saat itu tong yang berisi, tong besar berisi minyak panas yang dipanaskan. Ditaruh di atas tong itu, disiapkan jika tetap imannya menyembah selain Fir'aun, maka akan diceburkan ke dalam tong yang berisi minyak panas yang mendidih. Tapi ternyata tetap keimanan keluarganya Dai Syi'Thah, baik suami dan anak-anaknya, tetap keimanannya kuat, mengakui hanya Allah sebagai Tuhan. Akhirnya pertama yang diceburkan adalah ayahnya. Tetap masih kuat anaknya yang paling tua, kemudian anaknya yang nomor 2, terakhir tinggal ibu dan anak yang terakhir yang masih disusui saat itu, yang masih menyusui. Saat itu hati Dai Syi'Thah sudah mulai lemas,
hatinya mulai ragu-ragu lagi sudah, keimanannya mulai tipis. Kenapa? Masa saya mau mengikuti permintaan Fir'aun mengakui dia sebagai Tuhan? Masih kecil, saya kasih dia sama anak saya, maka akan dibunuh juga, maka akan digoreng juga. Bingung, bimbang, hatinya bimbang saat itu, mau rela untuk meninggalkan agamanya atau menetapkan tetap agamanya, tapi bimbang hati dari Masyitah saat itu. Kemudian lama kemudian ternyata terjadi keanehan, keajaiban. Anak yang sedang digendongnya, yang sedang disusuinya itu spontan bisa bicara. Wahai ibu, teguhlah kamu terhadap keyakinanmu. Keyakinanmu itulah benar. Tuhan kita adalah Allah. Jangan sampai mengikuti keinginan Fir'aun. Jangan sampai mengikuti kemauan Fir'aun. Kata anaknya itu. Setelah anaknya itu bicara seperti itu, yakin, tambah kuat lagi keimanan dari Masyitah. Akhirnya rela diceburkan ke tong yang berisikan minyak yang sangat panas, yang sangat mendidih. Maka dari itu ternyata dari kejadian-kejadian Allah mengistimewakan dari Masyitah dan keluarganya, termasuk bau harumnya dari Masyitah yang ada di surga saat itu tercium bau wanginya oleh Rasulullah saat Rasulullah melakukan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Tercium begitu istimewanya dari Masyitah di sisi Allah, sampai harum bau wanginya tercium oleh Rasulullah SAW. Ini pentingnya ibrah pelajaran bagi kita semua, apalagi mengenai hukum syariat. Jika itu oleh ulama sudah dikatakan haram, maka kita harus mengatakan haram, jangan sampai mengatakan halal. Ini bisa menjadi pelajaran dan bisa taat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mu'awwila lima qadaita wa la mudharra lima 'alaika wa anta al-jaddi al-karjad. Allahumma ahyina bi hayati wa la wa asma bi-syuhada wa sunna yawmal qiyamah bi sunnati awliya wal anbiya. Allahumma laka al-hamdu syukra wa laka al-fadla wa darabna haqqa wa nahnu 'abdika wa qadara nazal dzalika anta. Allahumma ya yassir nasir ya jabir yassir ya sahih kalam ya mu'min ya qabil baik yassir alaina wa asif alaina yassir Allahumma ya tasir hajatna ila kasir hajatna ya hajatna isna ta'ala wa sir Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu man yakhafu man yakhafu wa man yakhafu minna man yakhafu Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad kana fi qadami rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا